Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, terima kasih. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Profesor biasa di luar. Ya, hari ini tamu yang luar biasa, dan kata biasa di luar ya, di luar negeri maksudnya gitu ya, yaitu Profesor Dr. Ismail Iswadi WK. Luar biasa sekali. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Saya mau sedikit ini, Ustaz, Prof. Saya mau tanya tentang sebenarnya seperti apa sih menjadi seorang dosen yang profesional. Silakan, Prof. Ya, kalau saya itu ya, dosen itu ya tentu kita punya pilihan masing-masing profesi. Iya, betul. Tetapi saya memilih menjadi dosen itu karena dosen itu mengumpulkan 3 pekerjaan. 3 ya. Nah, Oke, apa jadi aja tuh? pertama itu biasa kita sebut dalam bahasa administrasi disebut dengan tridharma. Tridharma. Pertama mengajar. Mengajar, Ya, betul. mengajar. Jadi menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar dan sebagainya, itu kan juga pekerjaan guru. Betul, Nah, guru. itu satu. Yang kedua, dharma yang kedua adalah meneliti. Meneliti ya. dan publikasi. Betul. Nah, ini pekerjaannya peneliti nih. Peneliti jadi ya. sudah 2. Guru, peneliti. Guru, Yang terakhir adalah mengabdi kepada masyarakat, melakukan masyarakat. pendampingan, advokasi dan sebagainya. Biasanya ini dilakukan oleh aktivis LSM, pendamping keluarga harapan dan seterusnya. Nah, 3-tiganya nih dihimpun Dalam satu profesi dalam ya. satu profesi yang kita sebut di Indonesia disebut dosen. Kenapa kasih nama dosen itu ya? Ya nggak tahu ya, tapi yang pasti bahwa dosen itu mengumpulkan 3 tadi, 3 antara guru, peneliti, dan kemudian advokasi. Jadi ya. 3 ini. Justru dengan kita bisa memadukan ketiga-tiganya ini, inilah menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi seorang dosen. Gitu ya. Itu jadi ada harus 3 kemampuan yang dikuasai ya, tridharma itu ya. Nah, kemudian gimana nih untuk menjadi yang dosen yang tadi memiliki kemampuan 3 itu secara profesional? Tentu kata profesional itu konsep besar ya. Iya, betul. Konsep besar. Tetapi kalau saya sendiri, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ketika melakukan sungguh-sungguh, ya sesuai, tentu tidak bisa semuanya sama bagusnya mengajar, meneliti, mengadvokasi, tetapi tentu kita punya kecenderungan salah satunya tanpa mengabaikan 2 dharma yang lainnya gitu ya. Jadi ada seorang dosen yang betul-betul expert di bidang pendidikan dan pengajaran, lalu kemudian dia juga tetap expert di bidang penelitian dan publikasi dan advokasi, tetapi kecenderungannya pada itu. Sebaliknya, ada seorang dosen yang punya kecenderungan penelitian dan publikasi, kewajiban mengajarnya ya rata-rata atau sesuai dengan kemampuan yang paling biasa dalam istilah hadis itu iman yang terlemah, kemampuan yang terlemah kali ya. Standar bukan basic juga, bukan standar sesuai dengan standar. Lalu kemudian kecenderungannya pada penelitian dan publikasi, ataukah boleh juga kesempatan mengadvokasi yang dharma ketiga itu dipadukan dengan penelitian dan publikasi, plus kemudian juga dijadikan sebagai teaching and learning. Berarti itu memang sekarang ada sistem perpaduan ya. Perpaduan, integrasi. Jadi antara mengajar itu salah satu materi dalam mengajar itu juga adalah penelitian. Dan penelitian itu akan bermanfaat ketika dijadikan masyarakat. Terus tadi ada standar, terus mungkin ada yang plus-plusnya nih. Ada apa sih nilai plusnya? Bukan gitu? Plusnya sih, kita tidak menggunakan kata plus-plus, jangan sampai ini kemudian pajak plus-plus umpamanya, atau umpamanya yang lain itu jangan sampai berkonotasi. Tetapi sederhananya adalah tadi kembali kepada 3 dharma tadi, dharma 1, 2, dan 3. Lalu kata kuncinya adalah mengintegrasikan ketiga dharma itu menjadi sebuah aktivitas yang produktif. Jadi tadi sudah ada kata sungguh-sungguh, mengintegrasikan, produktivitas. Inilah yang kira-kira menjadi tiang-tiang dari profesionalisme. Karena kata
saya tadi bahwa profesionalisme itu kan konsepnya sangat besar nih. Iya, sangat luas, Sehingga memang. kemudian ada pilar-pilar. Jadi pilar-pilarnya itu 3 itu harus tadi kesungguhan. Di antaranya, integrasi. tentu banyak yang lain. Iya, nanti harus ada seminar khusus, berarti workshop Enggak, berarti ya. harus. Jadi saya kira by process, by by process, seiring ya. dengan waktu. Jadi artinya ketika menjadi seorang dosen ya mungkin tadi istilahnya beda-beda ya, ada mungkin tadi yang konsep besarnya adalah dosen profesional, Yes. ada mungkin dosen yang baik atau mungkin dosen yang sesuai dengan SOP atau tupoksinya lah gitu ya. Tentu sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SOP dan sebagainya. Namun demikian kita punya kesempatan melakukan inovasi. Ya, ini kata-kata lagi ada inovasi. inovasi. Kalau bahasa kita di studi Islam lah ya, disebut dengan al-muhafazatu alal karim shalih wal ahzu alal jadidil aslah. Inovasi. Nah, inovasi, jadi ya, kata gitu. profesionalisme tadi itu bisa kita terjemahkan menjadi inovasi. Jadi luar biasa sekali ya. Iya, memang di mana-mana kan innovation gitu. Kalau nggak inovasi ya bisa jadi mati gitu ya. Inovasi atau mati gitu katanya gitu ya. Oke, berarti untuk jadi dosen profesional, dosen yang baik, dosen yang memang melaksanakan tridharma perguruan tinggi itu memang tadi by proses ya. By process. Melalui proses, tidak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Profesional itu juga by proses, by proses ya. Jadi nggak langsung gitu ya. Oke, berarti kalau kita mau jadi dosen yang profesional berarti tadi by proses, tidak ujuk-ujuk dan memang perlu waktu, perlu pengalaman, tadi ilmu juga gitu ya. Tadi kata pengalaman juga Experience. perlu pengalaman. Tidak hanya experience tapi by time, pengalaman. Jadi pengalaman dan pengalaman. Makanya nggak bakalan habis sih kalau dipelajari. Misalnya nanti benar kita ini lagi ya, bisa kita bisa diskusi lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa wabarakatuh. sekali.